Dia best of the series, match yang kedua, map yang kedua, Morph Impact melawan dari tim Frog. Good luck Evan and enjoy the game. Alright, ini dia split yang kita lihat juga. Para tim udah punya history lah pasti di map split ini, dengan hampir sama picknya. Yang membedakan adalah Sage dan juga seorang Viper. Tapi menurut gue lebih prefer Viper sih. Cuman dengan map yang sekecil ini, kita lihatlah bagaimana penggunaan utility yang maksimal yang dibangun juga dari kedua belah tim. Dimana Nai dan juga Killjoy, yaitu Ruff, menjaga di area dua orang. Ternyata tidak, ada sebuah miskomunikasi sepertinya. Elgato dapetin 2 killnya, dan ini dia Elgato yang biasa kita lihat dengan controllernya bisa dapetin kill penting. Controller tapi dikirim di area depan, bahkan ada poison juga, snake bite di combo-wombokan. Dari tim Frog sendiri, Gilgas sudah menginisiasi planting yang pertama. Fat Penguin dapetin informasi tentunya akan melakukan rotasi, melakukan regroup kembali bersama rekan-rekannya untuk melakukan retake dari arah City. Dan Mikasa ini triple pick bahkan dilakukan oleh tim Frog ke angle yang sama, tapi dapetin headshot langsung aja. AM dapetin refract juga, Womgrab dapetin Blitz Nuts. Ini tersisa 1 dan nggak bisa berbuat banyak, langsung di take down begitu saja. Dan Womgrab menutup round yang pertama untuk tim Frog. Ini pistol round yang bagus dimainin sama tim Frog. Mereka coba untuk main dari yang awalnya tempo pelan banget jadi cepet banget, seakan-akan dibawa ke roller coaster. Dan tadi nih agak sedikit miskomunikasi, benar seperti apa yang Nona bilang sepertinya barusan, dimana dia tadi coba ngetap ke teman atau pemain dari tim Frog yang ada di sebelah kiri. Tapi apa daya, tadi Ravelin gak bisa bertahan cukup lama walaupun mengandalkan sebuah turret. Ketika turret tersebut kontak tapi langsung dihit ke arah kepala, itu membuat dia tidak bisa survive. Dan sekarang anti-eco akan coba dimainkan oleh rekan-rekan dari tim Frog. Sudah ada Nebula yang dibangun di arah mid. Freestas coba untuk bermain bundle, bermain pick agresif, dan bahkan berhasil ngetap satu orang pemain. Satu Arsenal sudah akan jatuh di arah B main, mencoba mengambil, menguasai B main bersama dengan ANF. Dan 3 orang pemain sekarang sudah ada di arah side B. Poison Cloud sudah dibuang juga, ada regrowth yang masih bisa digunakan. Mikasa akan kembali full ke 100 HP. Ravelin tadi coba untuk melakukan pick gimana di area Fan, benar-benar dijaga dengan begitu luar biasa. Naik again and again, berhasil mendapatkan sebuah killnya. Masih ada Trailblazer yang bisa dia gunakan. HNF melakukan pengecekan ke arah Heaven, dan benar saja angle tersebut berhasil dikuasai. Dan sekarang situasi berbalik 4 melawan 2 di posisi anti-eco round. Tentunya menjadi sebuah kerugian yang begitu mendalam. Ravelin akan coba untuk datang, melakukan swing, melihat keberadaan satu orang pemain terakhir ada di arah Pilar, dan bahkan Ney with the triple kill menggunakan sheriffnya. Berhasil sekali lagi menyelamatkan Thrifty untuk Morph Impact. Nona Berlian, Itu gue sampai speechless sih. Ini mereka udah planting, mereka udah punya posisi enak, but semuanya bisa di reverse situasinya, dibalikin semuanya dengan keberadaan Ney. Dan juga tadi di awal-awal Raf dapetin seorang Womgrab, itu Arsenalnya jatuh langsung diambil, dan itu terus terjadi. Jadi Thrifty juga didapetin sama Morph Impact. Ini jadi PR juga sih untuk post plan-nya tim Frog, harus diperbaiki lagi sehingga lebih rapi lagi di saat melakukan reposition, sehingga tidak, paling nggak meminimalisir terkenanya timing lah ya. Dan sekarang kita lihat round ketiga. Tentunya harusnya tim Frog dapetin anti-eco round, tapi ternyata tidak. Semuanya didapetin Arsenalnya sama Morph Impact. Fancial dilemparkan, cuman ngikis beberapa HP aja, geli-geli dulu nih untuk HNF. Dan Elgato sendiri yang sudah terkikis begitu banyak HP-nya. AM mencari informasi di area mid. Sepertinya rekan-rekan dari tim Frog ingin mendapatkan control area di area mid, karena tentunya dengan mempunyai area kekuasaan di area mid ini lebih mempermudah lagi untuk masuk ke pertahanan yang dibangun oleh Morph Impact. Dave. yes, betul. Dan sekarang berjalan perlahan. Sepertinya Ravelin sudah siap, agak sedikit melamun tadi, but berhasil ditumbangkan Elgato. Dan 2 sudah tumbang.
Spike masih berada di arah market, masih bisa bergerak menuju ke arah side B, di mana side B sudah dijaga dengan hati-hati oleh seorang Fat Penguin. Nebula sudah di pop, bakalan coba masuk, ada sebuah turret dan bahkan 30 combo dengan seconds sebuah slow orb, membuat pemain-pemain dari enemy Team Frog remaining. ditahan, nggak bisa bergerak kemana-mana. Masih coba untuk melihat lagi satu Fat Penguin, coba untuk melakukan spray down dan benar saja berhasil menumbangkan kill yang kedua dan flawless anti-eco berhasil didapatkan oleh Morph Impact. Nona Berlian. Iya, dapetin another point untuk Morph Impact. Tentunya round yang keempat ini, sebelum itu kita lihat tayangan ulangnya di mana pick yang dilakukan Heian Af itu baik banget, dan juga sebuah combo yang dibangun sama Morph Impact, adanya Nebula sama Slow Up tadi udah di-mention sama Dev, itu juga tepat, dapetin hasil yang baik banget. Kalau dari Morph Impact mereka bermain cukup rapih, namun apakah Team Frog bisa dapetin jawabannya? Karena sekali lagi gue lihat Team Frog ini adalah tim yang cepat beradaptasi. Mereka cepat untuk membaca situasi dan bisa bikin beberapa wise decision juga di waktu yang sangat cepat. Dan kali ini kita lihat ada toxic screen yang sudah dibangun di area side A, mencoba untuk menyeberangi terlebih dahulu dan masuk dari arah Rams, mencoba masuk ke arah Heaven. Toxic screen blocking vision tentunya dari rekan-rekan Morph Impact. Namun kita lihat dari minimapnya ya teman-teman semuanya, spike-nya itu masih di area belakang. Spike-nya masih jauh di area belakang. Ini mereka cari bener-bener cari celahnya, cari entry frag-nya kemana, karena belum ada yang bener-bener komit banget nih. Yes, karena semua pemain sekarang dari pemain Team Frog masih benar-benar coba untuk bongkar semua sisi terlebih dahulu, membangun presensi, membuat atau menciptakan sebuah rotasi dari pemain-pemain Morph Impact. Tapi sekarang ternyata semuanya akan langsung komit mundur untuk bergerak ke arah Heaven B, dan Freesnat sudah mengetahui informasi tersebut. Pensil dibalas Pensil, Mikasa bakalan coba untuk mulai masuk dan bahkan spray transfernya connect. Dua pemain berhasil dipanis oleh Mikasa. Ada judge dari Freesnat, gak bisa berbuat banyak juga. 2 versus 4 keadaannya, dan Spike akan segera ditanam di arah side B. Spike sudah ditanam, Ravelin akan coba untuk menahan, melihat terlebih dahulu, membersihkan angle di arah Hell. Dia bisa dapetin 1 kill, tapi dia belum ngecek satu pemain lagi masih ada dari arah mid-mail. Gilga bakalan nge-timingin dari Ravelin, dan benar saja hal tersebut terjadi. Ney tersisa seorang diri. Apabila Ney bisa melakukan clutch kali ini, tentu saja dia benar-benar jadi sosok penyelamat untuk Morph Impact di round yang keempat. Tapi tidak, ternyata Ney akan lebih memilih untuk melakukan saving. Dia sudah mendengar adanya pergerakan yang coba dilakukan dari arah Heaven dan mendapatkan sebuah exit frag, menjadikan 1 angka tambahan jatuh ke tangan Team Frog. Nona Berlian. Iya, tadi baik banget juga dari Team Frog. Mereka bermain dengan tempo yang lamban, mereka benar-benar sabar banget. Mereka pas nemuin celahnya itu benar-benar bisa diubah semua. Dan ini dia tayangan ulangnya di saat Rough emang gak dibaca pergerakannya dan sudah berada di area Heaven dan langsung aja di take down sama Gilga. Ini Elgat agak sedikit tanpa permisi ya. Ada sebuah reckless movement juga yang dibangun sama Elgat, sehingga dengan mudahnya, dengan free-nya itu bisa di take down sama Ney. Dan mari kita lihat di round yang kelima ini sudah dikantongi dengan sebuah operator, tapi ada Gravity Well menarik 2 player sekaligus dari Morph Impact, namun belum ada follow up juga dari damage yang diberikan. Ada yang connect, 1 kill didapatkan. Ada sebuah kikisan ke arah shield yang dimiliki oleh Elgat. Mikasa mencoba peruntungannya kembali melakukan pick di arah yang sama. Dapetin headshot somehow, tapi ternyata dari refrag juga yang terjadi dari Mr. Fat Penguin. Maksudnya Fat Penguin untuk melakukan refrag, dapetin another kill juga. Tapi gak worth it menurut gua, 2 tukar 1. Apalagi Fat Penguin masih bisa saving dari segi operatornya. Mulai tadi connect, tapi bisa inisiasi, gak bisa finishing dengan tepat juga. Seeker sudah dibangun, sudah dibuka, dapetin informasi 2 player di bagian atas. Tentunya inisiasi planting bisa banget untuk dilakukan. Namun ternyata karena dengan Spike datang sedikit terlambat dari arah belakang, Rob dan juga rekan-rekan dari Morph ini juga udah regroup lagi, udah di posisi yang begitu dekat dengan Team Frog. Yes, betul. Sudah ada Astra yang akan coba untuk di setup juga.
Mereka bakal coba untuk bermain retake kali ini. Elgato melesatkan sebuah snakebite tadi yang di follow up dengan Nova Pulse untuk membuat efek stun supaya snakebite tersebut diinjak bisa lebih lama dan bakal coba untuk masuk, tapi Fat Penguin sudah sangat sigap dengan posisi tersebut. Semua kriminal yang berhasil diantisipasi oleh Fat Penguin dan Gilga berhasil mendapatkan 2 kill dan menyelamatkan 1 angka tambahan bagi Tim Frog, menjadikan skor sementara 3-2. Tim Frog di round yang kelima ini mereka benar-benar bermain dengan tempo perlahan-lahan, dengan tempo yang lambat. Semua angle coba untuk mereka cek, pertukaran demi pertukaran terjadi, dan bahkan tadi ketika di arah B main, Fat atau lebih tepatnya Freeze Nuts berhasil ditumbangkan. Ada trade kill yang begitu cepat, mereka coba untuk progres ke arah side A dan mereka berhasil untuk memainkan timing atau crosshair rekan-rekan dari Morph Impact. Dan sekarang side A akan menjadi tujuan, tapi sudah ada barrier off. Showstopper bakalan coba untuk di pop juga, melihat ke arah belakang ada pertukaran kill. Memang HNF berhasil bermain dari posisi yang cukup cheeky. Fat Penguin yang tadi coba untuk melakukan swing, tapi untungnya masih bisa bertahan. Tapi tadi Ney wave the shot menggunakan sheriffnya, connect satu tembakan, 2v1 situation. Revlin yang sekarang memegang sebuah Phantom winnable tentunya. Clutch apakah bisa didapatkan oleh seorang Revlin? Tentu saja masih bisa diamankan oleh pemain dari Tim Frog, menjadikan 1 angka tambahan. 5-2 skor sementara. Sorry, 4 apa 5 ya? Kayak 5 deh, tadi selalu ada 4-2. Tadi 3-2 nggak sih, Dave? Oke, benar. Nanti aja kita lihat jawabannya ya. Iya, 4-2. Benar-benar 4-2. 4-2. Dimana sebenarnya dari Tim Frog udah mulai kan melihat bendungan-bendungan yang dibangun sama Morph Impact dari serangan-serangan juga yang dijalankan Tim Frog. Oh, kayak gini nggak works. Oke, kita punya plan selanjutnya dan itu berhasil. Ini yang gue bilang, gue suka banget sama tim-tim yang cepet banget beradaptasi. Kalau dari segi ya semuanya punya lah ya, dan kita harus lihat siapa yang beradaptasi, dia yang bisa dapetin momentum-momentumnya. Tapi kayak kali ini kita lihat di area mid, reflect terjadi, tadi sedang mengeluarkan guiding light seorang Nai, langsung di take down begitu saja oleh Mikasa. Namun di arah mailroom itu udah ada yang melakukan follow up juga. Spike selalu ditaruh di belakang karena belum ada satu destinasi yang mereka tuju yang menjadi fokus utama dari Tim Frog juga. Nah, kali ini mereka akan bermain Daisy NF dapetin 1 kill Gilga dan juga Spike-nya ter-take down. Tentunya ini menjadi nightmare untuk Tim Frog. Kalau dia nggak bisa dapetin NF, ini bakalan jadi mimpi buruk sih. Yes, betul banget, tapi HNF dia dapetin timing. Sekali lagi dia masih nggak kecek di arah mid mail. Akankah cek di sini dari Elgato, dan HNF crosshair placementnya udah benar-benar bagus banget, dan bahkan langsung datang sebuah gravity well bantuan dari Fat Penguin di arah mid Wormgrad. Tersisa seorang diri. Good contact play dimainkan oleh Morph Impact, dan sekarang Spike sudah di recover, tapi apa daya 15 detik yang tersisa. Dia harus memilih jalan kemana dia akan melangkah. Apakah dia akan melakukan save karena sudah ada jiggle pick yang dilakukan oleh Freeze, sudah terlihat juga, dan dibiarkan saja. Sudah ada Satchel yang dipasang dan bahkan berhasil menumbangkan Freeze Nuts. Tapi 1 angka tambahan akan jatuh ke tangan Morph Impact. 4-3 skor sementara, di mana Morph Impact berhasil memenangkan semua kontes yang terjadi di arah mid. Pertukaran yang benar-benar menurut gue ini menguntungkan sekali, Nona. 1 ditukar 2 dan bahkan hampir 3 tadi oleh HNF. Iya, betul banget. Di saat trade kill-nya jalan, tapi itu hanya memberatkan ke satu sisi, itu baik banget tadi sih untuk teman-teman dari Morph Impact. Dan mari kita lihat di round yang ke-8 ini, Tarantino juga udah expect dengan keberadaan seorang Fat Penguin juga dengan 2 player, tapi 1 sudah berhasil di take down oleh Wormgrad. Lagi-lagi mencoba nge-pick di angle yang sama berulang-ulang kali. Pain Shell maksudnya untuk mengenai ke arah Fat Penguin, tapi agak sedikit miss dan masih bisa menarik diri untuk mundur sejenak. Ada lockdown yang dibangun,
Ada Boombot juga untuk mencari informasi di mana exact position-nya. Dan kalau misalnya nggak dicek di bagian backside-nya, ini bakal jadi PR Oh, banget karena itu sebuah tempat yang default juga. Posisi baik dibangun, dapetin 2 kill di arah Down kepala B. pertama, kedua kepala berhentikan player dari tim Frog tadi. Correct me if I'm wrong, tapi kayaknya iya. Dan tersisa 2 lawan 2 situasinya kali ini. Sayang banget enemy remaining. belum berhasil One potongan enemy remaining. kanan kiri depan Spike belakang. down B. Ada yang menjaga. Kesulitan tentunya. Elgato hanya bermodalkan Sheriff akan mengambil sebuah arsenal yang lebih kuat lagi. Atau Hyper Speed di pop up di tempat dan di lokasi di waktu yang salah karena ada Ralph yang datang dari arah Bimi. yes, dan lu lihat Nona tadi di arah B main, lockdown di pop, Fat Penguin dia nutup pakai Nebula dan dia taruh satu star lagi di depannya. Gravity Well yang membuat semua pemain dari Morph Impact atau lebih tepatnya dari tim Frog gak bisa masuk, gak bisa manfaatin timing lockdown tersebut, sehingga Fat Penguin bisa dengan sangat amat bebas bergerak dari arah backside mendapatkan kill demi kill. 3 kill gue catatkan tadi dari Fat Penguin dan 1 kill dari Ney. Sekarang Morph Impact kembali untuk bermain disiplin, tidak banyak melakukan pergerakan-pergerakan, hanya melakukan pengecekan-pengecekan simpel, di mana pemain-pemain dari tim Frog masih mencoba cara yang sama di sini. Mereka coba untuk menguasai terlebih dahulu. Mereka coba ambil kendali penuh di arah mid dan Ney mencoba menahan dari arah heaven bermodalkan sebuah alarm bot. Nona berlian. Iya, Gonya ambil slow position, dapetin 1 kill, bahkan Seeker dibangun. Ada Wormgrad di arah depan, kalau fokus di area belakang, Free Snatch berhasil di take down. Spike kill diambil 3 lawan 4 kali ini. Sebuah mobil advantage. player Tapi standing. juga mereka connect NF juga berhasil mendapatkan another kill. Threat kill terus terjadi. Wormgrad mencari korban selanjutnya, triple kill. Didapatkan headshot pula dengan 1 lawan 1 situasi kali ini. Yang sedang panas-panasnya tentunya tidak kalah untuk head to head kali ini, dan 1 poin lagi di kantongi Morph Impact. Oh ya, kalau kita tadi lihat di map yang pertama, Ney bermain dengan begitu menggila, tapi di round atau di map kali ini Wormgrad itu harus kita apresiasi. Wormgrad bermain dengan begitu luar biasa. Sebagai seorang sentinel, dia bisa mendeliver beberapa kill penting. Dia bisa menjaga teman-temannya di flank dari arah belakang, dan semua tugas sebagai sentinel dilengkapi oleh Wormgrad. Dan sekarang mungkin kita bisa lihat juga pemain-pemain dari Morph Impact itu membambuzel seluruh pemain-pemain dari tim Frog, karena notabene pemain-pemain dari Morph Impact selalu mengganti strat demi strat mereka ketika menjadi defender di setiap rondenya. Dan sekarang mid yang akan coba kembali diambil, tapi sudah dibentangkan sebuah barrier op yang langsung tentunya dihancurkan oleh rekan-rekan dari Morph Impact. Aldron akan coba dilesatkan, atau lebih tepatnya itu adalah sebuah Boombot yang dilesatkan menuju ke arah mid fan, dan side A yang akan coba dijip oleh rekan-rekan dari tim Frog sepertinya Nona berlian. Iya, itu sepertinya juga di cancel plan barusan karena Toxic Screen sudah dibuka dan menuju ke arah Heaven di bagian A. Lakukan pick, triple pick, ya triple pick. Oh, bahkan 4 player sekaligus di arah Heaven. Oke, langsung di take down seorang Mika, hadapin seorang Ralph. Sebuah Nebula yang dikombokan juga dengan Snake Bite. Ada sebuah Nano Swarm yang dibuka untuk memberikan damage tambahan di area side. Tapi Mikasa ready banget untuk mendapatkan kill-killnya. AM lakukan inisiasi planting di balik screen, sebuah tempat yang lumayan default tapi sudah di-expect di bagian elbow-nya. Turun langsung disambut dengan peluru panas ke arah kepala, dan Elgato dapetin triple kill lagi. Tapi dengan kondisi Thrifty, ini game yang baik banget, tapi ketat banget 5-5 nih, Dave. Yes, betul. Strat demi stratnya coba untuk dijalankan, dan sekarang akhirnya kita melihat lagi Morph Impact harus bermain dengan eco round. Akankah sebuah Thrifty kembali bisa diciptakan oleh pemain-pemain dari Morph Impact? Tapi menurut gua, time out adalah waktu yang tepat, karena mengingat ini adalah map pilihan dari tim Frog. Morph Impact bermain sebagai defender terlebih dahulu, dan
mereka belum bisa memanfaatkan hal tersebut. Terbukti dari apa? Dari 5 angka yang berhasil dicuri. Tapi sekarang Mikasa bakalan coba untuk langsung melakukan entry-nya. Sudah ada Gravity Well, langsung coba untuk di-pop juga dibalas dengan sebuah guiding light tadi. Dan berhasil dipunish dari Ney itu sendiri. Wormgrad yang berhasil mendapatkan kill tersebut. Gilga akan segera melakukan plan. Akankah Resurrection digunakan di round kali ini? Tapi sepertinya belum. Mikasa yang berhasil untuk mempanis tadi satu orang pemain yang datang dari arah Rams. Freesnatch bersama Fat Penguin masing-masing bisa dapetin satu. Masih coba untuk mengupayakan retake untuk terjadi dan lockdown diinisiasikan di round kali ini. Tentunya akan dibalas dengan lockdown balasan juga di arah Hell. Ada Fat Penguin yang ingin coba atau harus menurut gua untuk mendapatkan timing tersebut. Tapi sekarang Wormgrad terdetain. Lockdownnya berhasil dihancurkan. 2v2 situation, 2 pemain terdetain. Revlin akankah bisa untuk mendapatkan defense, tapi sepertinya tidak ada waktu. Lockdown yang digunakan tidak akan menghadiahkan sebuah poin. Hanya saja seluruh pemain dari tim Frog berhasil dieksekusi dan seluruh pemain dari Morph Impact tumbang oleh ledakan Spike, menjadikan skor sementara adalah 6-5 Nona Berlian. Itu lumayan sih, lumayan bikin mind blown sih dengan semua double lockdown, terus semua ke delay, memberikan waktu yang banyak untuk tim Frog juga. Morph Impact gak bisa manfaatin celahnya dengan baik. Gue bilang mereka dapetin fragnya, mereka menangin fragnya, tapi ya waktu juga gak cukup. Bahkan saving gak berhasil dilakukan untuk nge-steal beberapa arsenal memang, tapi gak bisa. Tapi kita lihatlah di round yang ke-12 kali ini banyak juga utility yang ready. Showstopper bahkan udah dapetin korbannya tadi, turret yang sudah di shutdown untuk sementara waktu. Tidak adanya informasi di bagian B. Side-nya Ram coba dapetin kill, tapi ternyata Wormgrad yang memenangkan fight tersebut. Tapi ada reflect dari Fat Penguin, dibalaskan lagi oleh seorang Gilga. Lagi-lagi threat kill terus terjadi. Planting berhasil dilakukan di side B. Di bagian Heaven ada Nebula yang ngeblocking vision juga dari seorang Freesnatch. Ingin melakukan reposition terlebih dahulu dengan satchel-nya supaya tidak terlalu terbuka dari segi badannya. Tentunya akan lebih mudah ditembaki nantinya. Kita lihat di sini sudah dicari keberadaan dari Mikasa yang low HP, langsung di take down. Tersisa 2 lawan 3. Ney mengecek ke arah boxnya, Satchel oke, tidak menemukan siapapun. Buat transfer play yang sangat baik, walaupun belum mendapatkan korban. AM bisa dapetin 1 kill karena ada perpotongan duniawi lagi-lagi. Kesulitan dari Morph Impact karena benar-benar dijaga dengan sangat baik dari permainan post plan yang dilakukan tim Frog. Ya betul, 7-5. Ini adalah hal side yang jarang sekali kita lihat. Dari kemarin kita melihat 6 sama, 9-3. Aduh, ada juga skor-skor yang cukup jauh, 10-2 juga sempat kita lihat. Tapi 7-5 ini adalah skor yang sangat jarang untuk kita saksikan. Dan sekarang tim Frog sudah berhasil mendapatkan advantage tersebut. Dan menurut gue sendiri, tim Frog, mereka bertanggung jawab dengan map pilihan mereka. Mereka pilih split. Gua rasa juga mereka udah punya preparation yang begitu matang di split. Terbukti sebagai attacker bisa dapetin 7 angka dari Morph Impact. Ini merupakan angka yang sangat banyak. Dilihat dari eksekusi yang mereka lakukan sebagai attacker tadi, kita juga selalu berjalan mulus. Dan sekarang Mikasa sepertinya coba untuk main kontak. Ada sebuah guiding light, tapi that flick Elgat berhasil memperkecil jumlah keunggulan yang dimiliki oleh Morph Impact. Disamakan kembali menjadi 3 versus 3. Dan sekarang pemain dari Morph Impact sepertinya akan coba untuk berjalan mundur terlebih dahulu. Masih belum ngecek ke arah Rams. HNF yang bakalan coba untuk dipanis. Ada pertukaran memang, tapi harus aware bahwasannya Fat Penguin itu masih ada dari arah mid. Dia masih belum ke spot sama sekali, di mana kedua pemain dari tim Frog sepertinya sudah berjalan menuju ke arah defender spawn. Benar-benar movement yang luar biasa dari Fat Penguin. Sekarang mencoba untuk melakukan fight. Terlihat didapatkan informasi dari Fat Penguin, tapi belum ada informasi yang masuk kalau misalnya Spike sudah coba untuk berjalan ke arah side B. Nebula bakalan coba di pop, tapi Nebula tersebut bakalan coba untuk ditembusin saja sepertinya oleh Gilga, di mana Fat Penguin lebih memilih untuk bermain dari arah Heaven bersama dengan Freesnatch, di mana Freesnatch juga masih punya satu buah pensiel yang bisa dia manfaatkan untuk
menahan angle dari arah Spike. Nats bakalan coba nge-swing, dia dapetin satu killnya, triple kill sudah didapatkan. Bakalan ada cut movement yang dilakukan, bakalan coba untuk main kontak. Dan Freeze Nuts, atau lebih tepatnya Fat Penguin, berhasil menutup pistol round di second half untuk Morph Impact. 6-7 skor sementara Nona Berlian. Iya, dan agak sedikit struggling bisa gue bilang. Ini dia tayangan ulangnya di mana Mikasa dapetin beberapa killnya juga dengan di Rams, dan ada follow up dari Freeze Nuts. Freeze Nuts bermain baik banget dengan race-nya kali ini. Namun lagi-lagi mungkin ada beberapa faktor unlucky juga di beberapa momen tertentu sehingga dia masih bisa di take down. Tidak se-on fire Ney di map yang sebelumnya, but terlalu dini untuk mengkonklusi sesuatu. Jadi mari kita lihat round yang sekarang sedang berlangsung, di mana Ralph ada di area Sewer juga, Gilga cek ke area mid yang dari tadi utility sudah di pop up. Guiding Light Connect tentunya memberikan informasi bahwa adanya seseorang. Oke, ada sebuah kepanikan spray tadi dari Krishna. Untungnya panik ke arah balik box, tapi tidak ada seseorang pun. Di sisi lain udah dapetin 3 kill. Oke, Alden dari arah belakang coba right click tapi ternyata gak dapetin satu korban pun. What a move dari Alden. Oke, that's all. Assalamualaikum, say goodbye untuk saat ini karena 1 poin didapatkan oleh Morph dan lagi-lagi poinnya berimbang di 7-7. Well execute oleh Morph Impact. Mereka bisa mengeksekusi anti round mereka dengan sangat baik di arah mid yang mereka coba kendalikan terlebih dahulu. Mereka coba ambil kendali penuh, memanfaatkan beberapa utility dan pemain-pemain dari tim Frog yang bermodalkan hanya beberapa klasik dan juga ghost tadi kalau gue nggak salah lihat. Itu nggak bisa berbuat banyak kena guiding light di paint shield, di run and gun. Mereka mau main off angle, itu angle-angle yang udah langsung bakalan atau auto dicek oleh pemain-pemain dari Morph Impact. Dan sekarang kita akan lihat di round yang ke-15 apa yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Morph Impact. Apakah bisa untuk mengamankan sebuah bonus round, karena 3 pemain yang bergerak menuju ke arah A main sudah terspot posisinya. Wongret through the smoke tadi tembak-tembak lucu dan berhasil mendapatkan sebuah headshot. Freeze Nuts yang harus tumbang sekarang, dimana Toxic Screen juga sudah membentang menutup vision dari arah side menuju ke arah A main, Nona Berlian. Iya, tapi di sisi lain kita lihat kill feed-nya Elgat dan tim 2 player, bahkan HNF berhasil di shutdown oleh seorang Gilga yang mencoba masuk ke arah side A. Fat Penguin tersisa seorang diri. Apakah dia mendapatkan momen clutch-nya di saat ini atau memang bakal susah banget karena spike-nya sendiri udah ditungguin banget. Oke, udah di-expect dari arah mid mail dan langsung di-finish begitu saja. 8-7. Ini benar-benar ketat banget, balas-balasan. Tadi Morph yang dapetin poinnya dan sekarang tim Frog yang dapetin poinnya. Ini benar-benar dua tim ini benar-benar ketat banget. Mereka keras, mereka gak pengen jadi tim yang pulang. Ini kalau dari gua sendiri ya Nona, tinggal tunggu ada satu tim yang masuk ke buy Eco Cycle duluan. Gua rasa tim tersebut yang nggak bakalan dapetin map kedua kali ini. Kalau misalnya tim Frog bisa bikin Morph Impact untuk buy Eco Cycle, mereka menangin round ini, mereka dapetin angka yang ke-9. Selanjutnya mereka main anti eco, selanjutnya mereka menang lagi. Match point udah pasti bisa didapatkan. Tapi tentunya Morph Impact tidak akan semudah itu dijebloskan ke dalam lubang buy Eco Cycle. Dimana sekarang Womgret masih menahan di arah Heaven. Sudah ada sebuah Gravity Well yang dipop juga, tapi sayang paint shield-nya agak sedikit terlambat tadi sehingga tidak ada combo yang masuk untuk menghadang seorang Womgret. Fat Penguin, 2 orang pemain bakal coba untuk main kontak dan gak bisa bertahan cukup lama. Astranya sudah tumbang dari Morph Impact. Mereka harus bermain tanpa adanya smoke kali ini. HNF yang akan langsung menutup vision dari arah Heaven, mencoba untuk melakukan fight back-nya kembali. Freeze Nuts berhasil untuk mengeksekut satu pemain tadi yang ada dari arah B main. Tapi Revlin, dia jalan cukup jauh sampai ke arah Heaven A. Dia masih belum ke spot sama sekali, di mana teman-temannya sedang menunggu di arah Heaven B, menunggu untuk adanya cut movement yang dilakukan sama Revlin. Dia dapetin timingnya. Apakah dia bakalan ke gap? Dia bakalan ke spot sepertinya, dan benar saja dia ke spot. Coba untuk melesatkan sebuah nanoswarm dan Womgret yang berhasil untuk menangkap Revlin. Tapi
lagi ada satu advantage di mana Wamgret harus meninggalkan side B. B-mainnya coba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Gak ada siapapun. Coba untuk dicek seluruh corner dan Spike akan coba di plan. Tapi Gilga dapetin timingnya. Ada Nate berhasil mendapatkan sebuah trade killnya. 1v3 situation. Agak sedikit sulit nampaknya sekarang. Nebula coba untuk di pop. Freeze. Tersisa seorang diri dan langsung dieksekut oleh Wamgret menjadikan satu angka tambahan untuk Team Frog dan harus bermain dengan eco round di round selanjutnya dari Morph Impact. Nona Berlian. Iya, ini udah dimensi sama Dev juga, dimana kalau kayak gini udah dijeblosin ke by eco round terusan cycle-nya bakal susah banget untuk Morph. Jadi yang sangat disayangkan di sinilah kalian lihat kata yang barusan di saat lagi planting inisiasi mereka nggak clearing ke arah city-nya, mereka clearingnya di garage ya, di B-main-nya, yang dimana itu udah dilaluin sebelumnya. Emang takutnya expect adanya backstep gitu ya, flanking yang dilakukan, tapi harusnya ini udah SOP banget lah. Ada yang planting pasti harusnya ada yang follow up, ada yang backup juga just in case lagi planting terus ditembakin kayak barusan. But well, lesson learned. Dan sekarang kita masuk ke round yang ke banyak ya. Ini ke yang 16, ke 17. Yang ke-17, betul. Sorry, ke 17 tiba-tiba nggak bisa matematika ya, terlalu seru soalnya matchnya. Dan kita lihatlah beberapa momen juga Morph banyak dapat thrifty ya. Kita nggak bisa bilang jarang terjadi juga. Jadi masih doable, masih winable banget. Itu Tergantung Revelin penggunaan. nyelip lagi, Nona. Kenapa? Revelin nyelip lagi sejauh ini. Oh my god. Oh Oh my god. no. Aduh, nyelip banget. Tapi sayang banget udah berhasil di take down terlebih dahulu, nggak bisa melakukan flanking di saat yang dibutuhkan juga. Tersisa 3 player kali ini untuk Morph. Oh, kesulitan untuk nge-take down sebuah turret. Dan di sini ada sebuah Wamgret yang menjadi fondasi kuat untuk Team Frog di area Heaven. Dapetin another kill, bahkan triple kill kah? Oh, ternyata tidak. Elgat yang dapetin killnya. Dan sudah ditutup menjadi tim pertama yang mendapatkan 2 digit point di map kita yang kedua. Yes, 10-7 semakin memperbesar gap antara tim Frog melawan dari Morph Impact kali ini, di mana bisa kita lihat tim Frog bermain dengan begitu konsisten di second half ini. Mereka nggak banyak melakukan minor mistake, mereka melakukan pick as a unit, nggak nge-dry pick sendiri-sendiri. Mereka nggak pernah mau untuk ngelawan aim dari pemain Morph Impact seorang diri dan tanpa utility. Berbeda halnya dengan Morph Impact, ketika mereka ingin coba untuk mengambil timing, mereka selalu masuk ke dalam mini games yang dibuat oleh tim Frog. Seperti tadi, contact turret, guiding light swing, itu selalu connect dari tim Frog. Dan ini menjadikan sedikit kesulitan menurut gue untuk rekan-rekan dari Morph Impact, dimana sekarang mid yang mereka coba untuk kuasai, di balik sebuah nebula ada satu orang pemain yang belum ke spot sepertinya, dan sudah ada nebula tambahan di mana Mikasa akan bermain dari rafter. Dan seluruh pemain dari Morph Impact mencoba untuk membongkar dari arah Heaven B. Sudah ada sebuah Gravity Well mencoba untuk melakukan swing, dan bahkan Seekers sudah coba dibuka. Informasi tentunya didapatkan, Showstopper bakalan coba untuk dipop, di info oleh sebuah Seekers tadi. Untungnya ada lebih tepatnya Barret Op yang tepat tadi. Revelin berhasil menumbangkan sebuah Viper Kit, dan bahkan akan ada lockdown yang coba dia buka, tapi apa daya, 2 kill berhasil ditukar oleh Team Frog. Dan bahkan kill yang ketiga Revelin dan Fat Penguin. Tersisa 2 orang diri, dan masih ada lockdown. Memang harus terusir pemain-pemain dari Team Frog, di mana akan ada lockdown balasan. Fat Penguin yang masih coba untuk bermain dari arah mid, mereka bakalan coba untuk nge-push, dan Spike harus jatuh. Tapi masih ada pertukaran kill, dia masih punya Cosmic Divide. Cosmic Divide bakalan coba untuk dibuka. Oh, ada sedikit jiggle di arah Hell, udah ditungguin sama Mikasa, dan 1 angka lagi jatuh ke tangan Team Frog. 11-7, match point semakin dekat. Map ketiga Israel sepertinya, Nona Berlian. Iya, ini yang kita harapkan dari Team Frog sih. Mereka bermain di map pilihan sendiri, mereka nyaman banget, bisa kita lihat. Mereka tahu mau ngapain, apapun situasinya, aksi dan reaksi mereka itu tepat banget. Dan yap,
mungkin banget untuk adanya map ketiga. Kalau misalnya Morph Impact terus-terusan kayak gini, apalagi dipaksa untuk Iko terus-terusan juga sama Team Frog, bakalan sulit untuk melawan dari atau menembus pertahanan maksudnya dari Team Frog sendiri. Dan kita lihat dari side A-nya mungkin menjadi pilihan, karena dari tadi kita lihat side B-nya dicoba ditembusin, malah kasih korban terus menerus. Mereka bisa masuk ke side-nya, but somehow mereka nggak bisa finishing, mereka nggak bisa main post plan. Itu selalu terjadi dari Morph di saat mereka masuk ke side B. Tapi ada sebuah kriminal didapatkan Elgard, triple kill didapatkan, langsung ditumpahkan begitu saja. Fat Penguin sisa 5 HP, nggak berlangsung lama. Say goodbye, this is match point for Team Frog. Tadi kita melihat L yang benar-benar god di dalam sebuah smoke. L god triple kill di area A main. Benar-benar berani banget untuk ngambil chance karena dia tahu juga bahwasannya pemain-pemain dari Morph Impact akan bermain dengan Iko. Dan ini dia keberanian Dead Spray transfer itu. Waduh. Udah benar-benar luar biasa banget. Gak banyak yang bisa dilakukan. Itu juga unlucky sebenarnya untuk pemain-pemain dari Morph Impact. Apalagi pemain yang ada dari arah belakang itu cuma bergeser sedikit aja crosshair, tapi pemain yang ada di arah belakang berhasil ditumbangkan. Showstopper di pop up sekarang mencoba untuk bermain agresif. Rekan-rekan dari Morph Impact juga mencoba untuk mengcounter hal tersebut. Triple pick bakal dilakukan. Freesnatch dan juga Reflane masing-masing berhasil dapetin 1, 2 versus 3 sekarang keberadaannya. Dan masih harus coba untuk melakukan spike planting. Warm grab, tunggu adanya informasi. Dan benar saja kontak turret sudah didapatkan, tapi Reflane berhasil ditumbangkan. It's 2v2 situation, still winnable for both team. Freesnatch hanya bermodalkan sebuah boombot yang masih dia miliki karena Pencil yang masih belum ke spot, tapi dia nggak aware sama arah belakang. Gilga berhasil dapetin timing. 1v2 situation. Will Knight one more time, save it for Morph Impact. Dan benar saja terkena guiding light buat Gilga. Berhasil menutup map yang kedua untuk Team Frog. Dan Team Frog berhasil memenangkan map yang kedua dan akan membawa kita ke map yang ketiga dengan skor 13-7.